Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa dinil haqq. Assalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Happy Atma Pritiwi dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Suakil dengan NPM 202121500400 dari kelas R2G. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membuat tugas yang diberikan oleh Ibu Happy Atma Pritiwi. Untuk itu saya akan menyampaikan ceramah yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Quraisy Shihab yang ditayangkan di stasiun TV. Adapun ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Muhammad Quraisy Shihab terdapat ada dua. Yang pertama dengan tema Ramadan Karim dan yang kedua toleransi agama. Nah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Ramadan hadir. Mari kita sebagai umat muslim menyambutnya. Seringkali kita mendengar ucapan untuk menyambut Ramadan, dan itu cukup populer di Indonesia, adalah marhaban ya Ramadan. Makanya selamat datang wahai Ramadan. Hari ini kami lapak menyambutmu dengan senang hati. Itu arti marhaban. Lapak, kita tidak kesal, kita tidak menguntur marhaban ya Ramadan. Adapun sapaan lain bahwa belum tentu atau belum sangat terpopuler nama Ramadan ini, yaitu Ramadan Karim, yang belum terpopuler di Indonesia tapi cukup populer di berbagai negara Islam yang lainnya. Sapaan itu adalah Ramadan Karim. Kata Karim diartikan dengan segala yang baik, berkaitan dengan suatu objek. Kalau saya berkata rizki karim, maka itu rizki yang baik. Itu adalah bacaan yang baik, banyak tetapi yang memuaskan, lagi halal dan dapat dinikmati. Itu rizki ya karim. Kalau saya berkata zaujum karim, itu berarti pasangan yang karim. Ramadan Karim merupakan sebuah bulan yang ditunggu-tunggu untuk bagi umat Islam di seluruh dunia. Nah, Ramadan Karim adalah segala yang berkaitan dengan bulan ini adalah baik di sisi melimpah rezeki. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman akan melimpahkan rezeki bagi umat muslim di seluruh dunia. Terjadinya banyak sekali anugerah-anugerah ilahi dan anugerahnya yang dalam bentuk anugerahnya yang dilimpahnya bagaikan hujan, yang siapapun yang berada di lokasi itu dia akan terpercaya oleh hujan. Suka atau tidak suka, ada anugerahnya yang diterima atau yang diberikan tanpa Anda minta, tetapi kasihnya, limpahnya, sehingga dia memberikan kepada Anda atau hambanya yang Anda tidak duga sebelumnya. Ramadan Karim itu adalah jawaban dari Allahu Karim. Allah lebih baik, Allah Maha Darmawan, Allah Maha Mulia, dan Allah Maha Baik. Anda tidak dapat bayangkan betapa kebaikan Allah, karena Allah pada dasarnya memiliki sifat karim. Allah itu dilukiskan antara lain oleh Imam Ghazali menyatakan, dia yang bila memberi tidak berhitung dan yang tidak menghindari sebelum Anda meminta. Dia yang kecil hati jika Anda bermohon kepadanya. Dia yang memberi walaupun yang durhaka, dia yang selalu memperhatikan apa yang terbaik buat hamba-hambanya.
Ketika kita berkata Ramadan Karim, itu gambaran tentang arti Karim. Tetapi ketika kita menjawab Allah Hukram, itu artinya Allah lebih besar, lebih agung, lebih dermawan dari segala apa yang terbanyak dalam benak seseorang. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya umatku mengetahui itu betapa banyaknya kebaikan-kebaikan limpahan karena yang dilimpahkan Allah di bulan Ramadan ini, niscaya mereka mengharamkan kiranya sepanjang tahun. Allah berfirman, di bulan ini Ramadan cukuplah kita berkata, di bulan ini salah satunya kita bisa menyambut bulan Lailatul Qadar, yaitu bulan di mana bulan yang lebih baik daripada malam 1000 malam. Keyakinan Allah, hukum Allah Maha Pemurah dan kekuasaan, sehingga dapat mengabulkan apa yang kita mohon. Selanjutnya dari satu video saya memahami ada video yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Quraisy Shihab, yang kedua dengan judul toleransi agama atau toleransi beragama. Dari penjabaran yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Quraisy Shihab, ada beberapa poin-poin atau ada beberapa tausiah yang saya paham dengan adanya video tadi. Nah, untuk itu toleransi agama atau toleransi beragama. Saudara-saudara sekalian, agama memerintahkan kita untuk bertoleransi. Tetapi sebelum memerintahkan bertoleransi, agama itu sendiri telah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Dan setelah kemudahan itu lahir lagi dari agama toleransi. Sejak dini Allah sudah memudahkan dengan menyatakan yuridullahu bikum yusuf wala yuridusu. Allah menghendaki kemudahan buat kamu. Dia tidak memberikan kesulitan. Maka Allah berfirman, "Wa ma ja'a malakum fid dini min hadirin." Yang artinya, Dia telah menjadikan sesuatu dalam urusan agama, sesuatu yang berkaitan dalam merugikan karunia. Dia tidak merugikan kaum umat Islam, sehingga semua ajaran agama pada dasarnya adalah mudah. Mengapa mudah? Karena dia sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah tidak menguji hambanya dengan ujian yang susah-susah. Allah sudah uji dan kesanggupan hambanya diberi sesuatu. Jika hambanya tidak kuat untuk melewati ujiannya, maka Allah tidak memberikan ujian seberat itu. Tidak ada sesuatu yang sejalan dengan fitrah yang dilarangnya. Fitrah manusia menyayangi keindahan agama tidak melarang Anda. Berhias katakanlah sebagai kecaman. Siapa yang mengharami hiasan yang diciptakan Allah untuk digunakan dan disampaikan pakaian secara sahabat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang disampaikan, dia senang memakai alas kaki yang bagus, pakaian yang bagus. Apakah itu keakuhan wahai Nabi? Nabi pun berkata, itu tidak sama sekali mempengaruhi atau keakuhan. Itu kalau kamu mengingkari orang lain, kalau kamu menolak kebenaran. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa toleransi agama itu adalah hal yang mutlak, hal yang didasari oleh
keinginan kita sebagai umat muslim. Nah, bertoleransi ini adalah sebuah sikap yang condong untuk bagaimana kita berakhlakul karimah kepada orang lain. Yang pada dasarnya hadisnya menyatakan bahwa wa ma ja'ala lakum fil min hadirit. Dia telah menjadikan sesuatu dalam urusan agama, sesuatu yang berkaitan dengan merugikan kamu, sehingga semua ajaran agama pada dasarnya adalah mudah. Nah, pada dasarnya dari hadis tadi kita sudah tahu bahwa dalam menjalankan tugas sebagai umat muslim, Allah memerintahkan kita untuk bagaimana melakukan tugas kita, karena tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kecuali kita sebagai hamba Allah tidak melakukan, malas, dan tidak menjalankan tugas kita. Untuk itu, dari kedua tema ini pada dasarnya mengejarkan kita untuk bagaimana pada dasarnya dari tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Quraisy Shihab ini adalah menceritakan tentang bagaimana kita sebagai umat muslim menjalankan tugas kita. Untuk itu yang berpuasa, atau yang kedua yaitu bertoleransi antara agama. Jika kita bertoleransi, maka Allah berfirman bahwa jalan kita akan berada pada jalan orang-orang yang diridhoinya. Mungkin itu apa yang saya sampaikan dalam tausiah Kiai Muhammad Quraisy Shihab. Jika ada salah atau ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, karena kebenaran datang dari Sang Ilahi Robbi, kesalahan datang dari pribadi saya. Untuk itu saya ucapkan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.